Berdoa selesai. Saya akan mengecek dulu kehadiran kalian sebelum kita lanjut. Aldi, hadir. Andi Andri, Alfa, Cinta Laura, Hadir Pak. hadir. Elizabeth. Alfa. Saya ingin mempersiapkan kalian betul-betul sebelum kita memulai pembelajaran hari ini. Ini kan sudah jam istirahat. Bagaimana? Kalian sudah istirahat dan sudah makan? Sudah Pak. Sudah. Alhamdulillah. Oke, saya ingin latih konsentrasi kalian dulu sebelum kita belajar. Karena kita butuh konsentrasi sebelum mulai agar pembelajaran bisa kalian ikuti secara baik. Oke, saya minta angkat telunjuknya dari telunjuk. Lihat, masing-masing lihat telunjuk. Angkat. Depan wajahnya seperti ini. Kemudian turunkan dan lihat telunjuk saya. Nah, oke. Ikuti aba-aba saya. Tunjuk bagian wajah yang saya tunjuk. Mata. Ya. Mata. Ya, belum konsentrasi ya. Oke. Hidung. Oke, baik. Tepuk tangan untuk kita. Kita belajar apa yang lalu? Perdagangan Internasional. Oke. Jadi perdagangan internasional itu sederhananya adalah perdagangan yang dilakukan oleh contohnya ya, contohnya misalnya Indonesia melakukan atau mengirim barang ke mana kira-kira? Negara apa ya? Mana? Ke luar negeri misalnya ke Amerika, saling bertukar barang, itulah yang dikatakan sebagai perdagangan internasional. Jadi yang kita pelajari mungkin kita hanya mempelajari tentang yang dikirim itu misalnya minyak sawit Indonesia dikirim ke sana, hasil tambang Indonesia dikirim ke sana. Tapi selain itu ada yang juga hasil kerajinan Indonesia yang dikirim ke sana. Misalnya hasil kerajinan tangan Indonesia itu juga biasa dikirim ke Amerika, ke Eropa, dan itu sangat diminati juga di sana. Saya hubungkan antara materi yang lalu dengan materi hari ini, karena hari ini kita akan belajar materi baru, yaitu mengembangkan ekonomi kreatif berdasarkan potensi wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat. Bukan pernah katakan bahwa bermimpilah setinggi langit, jika engkau terjatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Jadi kalau ada mimpi kalian, kalau ada cita-cita kalian, gantungkan saja. Tidak peduli bagaimana keadaan kalian saat ini, sekarang ini. Walaupun kita berada di daerah pelosok, daerah terpencil yang jaringan pikir-pikir untuk masuk di sini, jalan kita yang berlubang juga, ya tapi tidak apa-apa. Walaupun kalian tidak di daerah sini, tapi kalian juga bisa bercita-cita, ya. Nah, nanti dari cita-cita kalian, ketika kalian sukses, kalian bisa membangun daerah kalian ini. Sepakat? Jadi tetap semangat. Jadi sangat penting untuk mengetahui tujuan pembelajaran. Jadi pembelajaran hari ini kita memiliki tujuan yang ingin kita capai. Yang pertama, peserta didik. Cara peserta didik, ya kalian dapat menjelaskan pengertian ekonomi kreatif dengan benar. Jadi ingat, itu tujuan pertama. Tujuan kedua, kalian dapat mengidentifikasi subsektor ekonomi kreatif dengan benar. Yang kedua, kalian dapat menganalisis pengembangan ekonomi kreatif yang sesuai dengan potensi wilayah setempat dengan benar. Ingat, ada 3 tujuan pembelajaran hari ini. Oke, bisa diperhatikan gambar di atas. Bisa? Ya. Di slide itu saya punya 4 gambar, tapi di slide pertama ada 2 gambar. Gambar pertama apakah itu? Kerajinan tangan. dari bambu. Kerajinan bambu. Kerajinan bambu dari. Ya. Kerajinan dari bambu ya. Itu hasil kerajinan tangan. Yang kedua, fashion show. Ya, betul. Fashion show. Selanjutnya
ada subsektor ekonomi kreatif. Kan tadi ada 4. Nah, di sini ada 16. Kalian akan melakukan analisis satunya dengan menghubungkan antara ini 14 dengan video yang akan Bapak tampilkan. Dengan video yang akan Bapak tampilkan. Ya, saya tampilkan videonya ya. Silakan kalian saksikan video berikut ini. Maaf segi. Di Mamuju Tengah terdapat 5 kecamatan, yaitu Tobadak, Topoyo, Budong-Budong, Pangalit, dan Karosa. Di sektor pertanian dan perkebunan terdapat hamparan lahan persawahan di antara bentangan sawit yang menghijau, menghasilkan lebih dari 46.000 ton padi dan lebih dari 97.000 ton sawit. Oke, kalian sudah menyaksikan sebuah video. Video tadi itu adalah video tentang profil kabupaten kita, Kabupaten Mamuju Tengah. Ya, begitulah gambaran Mamuju Tengah. Kalau diperhatikan Mamuju Tengah ini indah juga ya. Berdasarkan video tadi dan ke-16 subsektor ekonomi kreatif ini, saya ingin tahu apa yang ingin kalian tanyakan atau apa yang ingin kalian tahu dari video tersebut. Apa yang ingin kalian tahu? Siapa yang bisa? Oh ya, Kosan. Industri kreatif apa yang dikembangkan di Mamuju Tengah? Industri kreatif apa yang dikembangkan di Mamuju Tengah. Oke, bagus. Jadi Kosan tadi menghubungkan antara ini dengan Mamuju Tengah ya, videonya. Oke, bagus Kosan. Siapa lagi? Siapa? Ya, perempuan lagi, Indah. Dapatkah industri kreatif dikembangkan di Mamuju Tengah? Dapatkah industri kreatif dikembangkan di Mamuju Tengah? Oke, pertanyaan yang bagus juga. Siapa lagi? Ya, masih saya. Silakan. Jenis industri kreatif apa yang bisa dilakukan di Mamuju Tengah? Ya, bagus juga pertanyaannya. Jadi menghubungkan antara industri kreatif ini dengan profil Mamuju Tengah yang sudah dilihat. Satu lagi. Saya mau lihat lagi siapa? Anado, silakan. Industri kreatif apa? Ya, Pak, silakan Anado, apa? Industri kreatif apa yang paling cocok di dunia? Ya, tepuk tangan untuk Anado dulu. Ya, oke, silakan berkumpul berdasarkan kelompoknya masing-masing. Oke, kelompok 1, Fauzan, Farli, Bila, Elizabeth, dan Martin. Selanjutnya saya akan bagikan LKPD. LKPD itu lembaga kerja peserta didik, lembaga kerja kalian. Yang akan di sini ada yang harus kalian selesaikan berdasarkan pertanyaan-pertanyaan tadi. Sekarang saya akan bagikan bahan ajarnya. Ada semua buku paketnya toh? Iya. Ada kelompok ada semua buku paketnya? Iya, Pak. Ada, oke, silakan digunakan. Saya juga bagikan bahan ajar. Ini ada bahan kelompok. Oke. Oke. Jadi buku dengan bahan ajar itu fungsinya adalah untuk mendapatkan informasi atau data-data untuk menjawab pertanyaan yang telah kalian jawab tadi. Betul? Nah, Kondisi.
industri kreatif apa yang dikembangkan di Mamuju Tengah? Ya. Musik. Kegiatan musik ini sangat digemari para remaja karena berkaitan dengan kreasi atau komposisi pertunjukan, produksi dan distribusi. Dua seni pertunjukan showbiz. Kegiatan ini sangat bagus karena pertunjukannya ini menampilkan berbagai macam konten seperti tarian tradisional dan lain-lain. Udah? Oke, kita nomor 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Jenis industri kreatif apa yang bisa dilakukan di Mamuju Tengah? Aplikasi dan game, karena banyaknya anak muda di Mamuju Tengah yang suka bermain. 2. Arsitektur, karena banyaknya bangunan-bangunan kecil di pinggiran pantai dan rumah-rumah kecil utama. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengajak kalian untuk menarik kesimpulan atas apa yang telah kita pelajari hari ini. Siapa kira-kira yang bisa menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Silakan kita. Ekonomi kreatif sangat baik untuk dikembangkan untuk kesejahteraan masyarakat. Ada 14 sampai 16 jenis ekonomi kreatif di Indonesia. Dan musim ini sangat digemari para remaja karena berkaitan dengan kreasi atau komposisi pertunjukan, produksi dan distribusi, seni pertunjukan, showbiz. Kegiatan ini sangat bagus karena pertunjukan ini menampilkan berbagai macam konten seperti tarian tradisional, drama dan lain-lain. Ya, bagus sekali. Perhatikan kesimpulan. Jadi memang seperti itu, ekonomi kreatif itu berbeda dengan ekonomi yang kita pelajari sebelumnya, ekonomi konvensional. Jadi ekonomi kreatif itu mengandalkan apa? Mengandalkan sumber daya manusia, kreativitas. Kalau ekonomi konvensional itu seperti sawit, itu mengandalkan sumber daya. Nah, kalau sumber ekonomi kreatif mengandalkan kreativitas, akal, pikiran seperti itu contohnya. Seperti musik, ya kan tidak mengandalkan kepada sumber daya alam, kan? Seperti hasil-hasil dari tangan. Nah, pembelajaran seperti apa? Pembelajaran untuk membuat kalian lebih nyaman, bukan hanya sekedar kasih nama, bukan hanya sekedar menulis menyalin, tapi pembelajaran yang lebih yang bisa kalian sukai dan maknai, ya. Kalau ada pun kekurangannya pasti ada kekurangan. Ya, ada kata-kata bahwa tak ada dengan tak retak, tidak disebutnya. Pembelajaran selanjutnya insyaallah akan saya perbaiki bagaimana supaya lebih maksimal lagi. Dan kalau UPS minggu depan materinya masih terkait dengan ekonomi kreatif, ya, cuma diskusi materi yang lain. Jadi materi kita itu minggu depan tentang fasilitas ekonomi kreatif, jadi kepada ini menarik usaha anak muda dalam mengembangkan ekonomi kreatif dan upaya pengembangan ekonomi kreatif agar pembelajaran kita diberkahi oleh Allah hari ini dan bermakna dan bermanfaat. Baiklah, kita berdoa dulu ya sebelum menutup pelajaran hari ini. Silakan kepada kelas dipimpin doanya. Sebelum mengakhiri pelajaran ini, mari kita berdoa menurut